pas di interview sama HR, kamu itu ada experience apa sih di bidang IT? Sebenarnya aku itu nggak ada experience di bidang IT. Tapi dari sertifikasi itu, aku menunjukkan bahwa aku itu udah mahir untuk misalnya salah satu bahasa, sehingga aku bisa berhasil mendapatkan sertifikasi ini, begitu. Jadi kayak validasi gitu sih. Kamu cuma ngomong bahwa aku tuh bisa bahasa pemrograman ini, itu nggak bisa sekedar ngomong itu, harus ada proof-nya gitu. Nah, dari sertifikasi itu jadi salah satu bentuk bukti nyata bahwa kita itu udah bisa mahir di bahasa pemrograman itu, gitu. Nama saya Cecilia Sunario, saya dari Medan, dan dulunya saya itu sekolah di Stomo, kemudian kuliah di USU, jurusan IT programmer. Kalau untuk latar belakang gimana aku bisa cemplung ke dunia desain itu, yang dari kecil tuh hobinya itu dimulai dari menggambar dulu. Kemudian kayak pelan-pelan tuh pas mulai SMA, kebetulan sekolahku itu ada buka ekskul desain pakai Photoshop. Nah, itu kan agak sejalan sih sama dunia seni ya, hobi aku yang menggambar. Jadi aku kayak coba-coba masuk ke dunia desain gitu. Nah, dari situ kayak hobinya itu ternyata gak sekedar cuma dari ikut ekskul desain. Jadi aku kayak perdalam gitu, pelajari gimana cara pakai softwarenya, kemudian ada ambil project-project gitu sih. Misalnya ada klien yang butuh graphic designer gitu kan, aku tes apply. Nah, di situ kayak ada yang beberapa yang masuk gitu kan kliennya. Nah, dari situ aku ambil project, kan dapat project itu sambil latihan sih. Jadi kayak kembangin bakat aku gitu di desain. Nah, dari desain itu kayak dari situ aku tahu bahwa oh ini sih pasti untuk aku kalau di dunia desain, bahwa aku itu memang hobinya itu ngedesain gitu. Kalau hobi ya untuk sekarang aku tuh ada kayak ikut-ikut challenge ngedesain gitu. Jadi kayak malam aku kan sekarang udah kerjanya sebagai IT programmer. Sebenarnya nggak ada hubungan sama desain. Cumanya kan dari hobi itu, aku kayak tiap malam itu selalu kayak latihan terus sih. Jadi kayak tiap hari aku bareng temanku itu kayak melatih cara desain itu dengan ikut challenge. Misalnya bulan April kita tentuin challenge-nya itu 1 hari 1. Nah itu kayak tiap hari kami latihan desain gitu. Iya, kayak Inktober gitu 1 bulan full. Tapi kami kalau capek kami skip sih, tapi kami selalu usahain bahwa 1 hari itu kami harus siap 1 desain gitu. Nah, kalau melenceng sih enggak sih. Sebenarnya aku pas SMA itu kan pas ikut ekskul desainnya. Itu sebenarnya pengen banget kuliahnya itu ambil desain. Tapi di Medan itu nggak ada jurusan desain, jadi aku masuknya ke programmer. Nah, di programmer itu kan meskipun hobi nggak harus ada guru baru belajar gitu kan kita bisa autodidak gitu. Nah dari situ aku autodidak. Untuk saat ini kayak misalnya sekarang kan aku saat ini jadi programmer, itu seru sih, tapi kan pasti ada kayak titik jenuhnya gitu kan. Nah titik jenuhnya itu aku ambil hobi desain. Jadi dua-duanya sih sejalan gitu, balance. Sebenarnya yang paling awal lomba yang aku ikuti itu lomba antar organisasi gitu. Jadi ada lomba poster gitu kan. Tiap tahun itu aku ikutin sih. Jadi kayak 3 tahun aku ikut, 3 tahun berturut-turut kayak juara 1 gitu. Jadi tahun keempat disuruh ikut lagi, udahlah kasih orang aja deh. Kemudian kalau untuk lomba lain, prestasi lainnya, kemarin ada ikut lomba poster juga untuk promosi organisasi juga sih. Nah, aku ikut dapat juara 2. Itu sesama antar Medan sih. Nasional sih, cuma yang ikut sepertinya orang Medan aja. Kemudian kalau dari yang Adobe Championship ini, aku ikutnya itu dari kemarin ada dikenalin mentor. Nah, pas itu syarat ikutnya itu kan harus ada sertifikasi. Nah, kebetulan aku kan udah ada sertifikasi dari Adobe Photoshop sama Adobe Illustrator. Nah, jadi aku ikut iseng. Dari iseng ini gak nyangka sih bisa dapat juara 1 untuk National Championship-nya. Kemudian bisa mewakili Indonesia ke Amerika kemarin. Dari lolos nasional tuh lanjut ke Amerika, kemudian menang juga sih. Tapi menangnya yang People's Choice Award, sama satu lagi juara 4. Kemarin kan dari juara 1 itu dari Indonesia National Championship,
itu kan ada pelatihan bareng Kak Adi. Jadi tiap minggu, itu hari Minggu malam itu kami kayak belajar diajarin prinsip-prinsip desain. Kemudian Kak Adi itu ngajarin project, kan tiap minggu dikasih project kan. Jadi kayak dari project itu dikasih masukan gitu. Apa sih yang harus dikembangin lagi. Kadang dari kelemahan aku itu jadi dijadiin topik lagi buat Kak Adi ngajarin aku bahwa ini loh sih yang kamu harus kembangin. Mungkin secara nggak langsung ya, tapi Kak Adi itu selalu kayak ngambil topik yang menurut aku itu jadi kelemahan aku. Nah di situ sih jadi aku kayak belajar bahwa oh ini loh yang harus aku pelajari lagi lebih dalam. Mentoringnya itu ada sekitar 3-4 bulan. Nah itu kayak dapat ilmu banyak banget sih tiap minggu dari Kak Adi. Makanya aku kayak kalau dibilang aku juara itu karena apa, aku bilangnya itu karena mentoring dari Kak Adi sih, karena beneran dapat ilmu banget. Bahwa kan Kak Adi itu kan udah profesional ya, udah cemplung di dunia desain itu udah berapa tahun, 10 tahun lebih deh kayaknya. Jadi kayak belajar banyak sih dari Kak Adi. Gitu. Pastinya nggak nyangka banget ya. Soalnya 1 hari sebelum pengumuman itu aku udah sempet nangis gitu. Kayak aku bilang ke panitianya, kayak aku bilang, Kak, kalau misalnya besok aku nggak dapat apa-apa, tolong hibur aku ya. Aku udah kayak, aduh, udah desperate banget lah. Takut mengecewakan orang-orang gitu. Kayak, apalagi Kak Adi gitu kan. Kan Kak Adi udah tiap minggu, hari Minggu loh itu. Padahal jam istirahat, tapi tetap diajarin. Nah, jadi pas menang itu kayak excited banget. Kayak langsung infoin ke Kak Adi gitu kan. Bahwa maksudnya kayak, thank you ya Kak, thank you bahwa selama ini dari hasil mentoring ini, rupanya aku bisa dapat juara 4 sama First Choice Award. Jadi semua tetap aku balikin ke Kak Adi sih, kayak pokoknya aku shout out ke Kak Adi bahwa oke, thank you Kak atas ilmu pokoknya ya gak nyangka aja sih. Memang kayak pas pengumumannya hari itu, pas di interview itu aku udah kayak speechless banget, aku harus ngomong apa ini ya kayak gitu. Kalau mimpi aku ke depannya, kan aku punya job di IT ya. Kemudian aku itu punya hobi di desain. Nah, aku pengen kayak kolaborasiin keduanya gitu sih. Jadi kayak aku pengen bangun tim yang ngefokusin kalau misalnya coding sama desain, kayak misalnya UI UX itu penting. Bahwa nggak bisa cuma salah satu doang. Jadi kayak misalnya desain, kita cuma fokusnya ke estetik, rupanya fungsinya nggak berguna. Itu kan nggak nyambung juga. Nah, jadi kayak aku pengen kayak kolaborasi keduanya sih, bahwa dunia IT coding penting juga desain dalam pemrograman. Ini cita-cita aku ya, mimpi aku, bahwa ada satu tim yang bisa terima project itu yang nggak cuma berdasarkan fungsionalitas tapi juga di estetikanya juga gitu. Jadi kayak orang itu nyaman pakai secara user interface, kemudian user experience-nya juga gitu. Aku pengen kasih 2 pesan gitu sih. Yang pertama itu, kamu jangan ragu deh buat mencoba sesuatu hal yang baru. Jadi kayak misalnya, aku itu kan di IT ya, tapi pengen nih aku mau belajar desain. Nah, cobain aja dulu, tahu satu hari jalan yang kamu ambil itu jadi membuka jalan yang lain gitu. Misalnya kayak aku kan dari IT mencoba ikut lomba desain. Nah, rupanya dari ikut lomba desain ini membuka jalur aku tuh untuk ke Amerika. Itu sesuatu hal yang baru banget sih. Gimana sih kamu ikut lomba desain? Rupanya itu kamu bisa ke Amerika. Bisa kenalan dengan orang-orang baru di Amerika gitu. Ikut lomba sampai ke sana. Nah, kalau untuk yang nomor 2, aku pesan ke teman-teman semua ya. Jangan ragu untuk ikut kegiatan gitu. Jadi misalnya ikut kegiatan organisasi gitu, kita bisa dapat kenalan. Kita itu bisa dikenalin hal baru sama dia. Kayak misalnya, aku tahu ada lomba ini rupanya dari mentor aku. Nah, mentor itu aku dapat dari ikut kegiatan-kegiatan gitulah. Jadi bisa kenal mentor. Jadi kayak orang bilang koneksi orang dalam itu, sebenarnya itu kita ciptain sendiri koneksi orang dalam. Karena kita kenal dengan orang. Ya caranya gimana kita bisa kenal orang dalam? Ya dengan cara kita ikut kegiatan-kegiatan. Nah, misalnya kamu mau ikut kegiatan lomba. Lomba ini juga kamu bisa membuka peluang lagi. Kayak misalnya aku kenal dengan teman-teman yang ikut lomba. Kalau misalnya sesuai dengan passion aku dan bisa diajak kerjasama, itu aku bisa ngajak nih misalnya teman peserta lomba untuk bangun satu tim gitu. Nggak ada ruginya kita mencoba sesuatu hal yang baru. Menurut aku penting banget ya, soalnya sebenarnya aku tuh jarang ambil project di bidang IT, tapi aku tetap ada ambil sertifikasinya gitu, jadi kayak belajar mandiri.
ambil sertifikasi IT. Nah, dari situ sih, misalnya pas di interview sama HR, kamu itu ada experience apa sih di bidang IT? Sebenarnya aku itu nggak ada experience di bidang IT. Tapi dari sertifikasi itu, aku menunjukkan bahwa aku itu udah mahir untuk misalnya salah satu bahasa gitu. Aku udah mahir di bahasa ini sehingga aku bisa berhasil mendapatkan sertifikasi ini begitu. Jadi kayak validasi gitu sih. Kamu cuma ngomong bahwa aku tuh bisa bahasa pemrograman ini, pemrograman ini, pemrograman ini. Itu nggak bisa sekedar ngomong itu, harus ada proof-nya gitu. Nah, dari sertifikasi itu jadi salah satu bentuk bukti nyata bahwa kita itu udah bisa mahir di bahasa pemrograman itu gitu.